Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Putra Nuger Dewata dengan NIM 251344053. Perkenalkan, nama saya Yoga Yusuf Putra dengan NIM 253144063. Oke, hari ini kami berdua ingin melakukan uji praktikum dengan membuat Western Bridge. Baik, langsung saja kita mulai untuk cara pembuatannya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam uji praktikumnya, di sini saya Putra Nugra Dewata ingin menjelaskan apa sih itu Western Bridge. Jadi di sini Western Bridge merupakan suatu rangkaian listrik yang digunakan untuk menentukan nilai hambatan yang tidak diketahui dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, rangkaian ini terdiri dari 4 resistor yang membentuk 2 cabang paralel. Pada masing-masing cabang itu terdapat 2 resistor, yaitu R1 dan R2 pada cabang pertama, dan R3 dan Rx, yaitu resistor yang akan diukur pada cabang kedua. Nah, konsep dasar Western Bridge tersendiri yaitu kondisi setimbang atau bisa disebut balance condition, yaitu keadaan ketika benda potensial antara titik tengah kedua cabang bernilai 0. Pada kondisi ini, tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer atau voltmeter yang terhubung di antara kedua titik tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskannya secara matematis. Nah, pada kondisi setimbang tersebut dinyatakan sebagai pada gambar tersebut, yaitu dengan R1 dikali Rx sama dengan R2 dikali R3. Sehingga nilai hambatan yang dicari dapat diperoleh menggunakan persamaan Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi R1. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada bagian Rx itu disebut juga dengan resistansi yang belum diketahui besarannya. Nah, lalu juga dengan R2 yaitu disebut juga potensiometer. Nah, agar memudahkan nilai R1 itu sama aja dengan R3, maka Rx sama dengan R2 atau potensiometer. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alat-alat dan komponen yang dibutuhkan untuk uji praktikum. Yang pertama ada project board, kedua ada jumper, ketiga ada resistor 2 buah untuk R1 dan R3 dengan nilai 1 kilo ohm. Lalu yang keempat ada potensiometer 10 kilo ohm. Lalu kabel jumper secukupnya. Lalu yang keenam ada multimeter digital. Yang ketujuh resistor untuk RX 5 buah dengan range nilai 560 ohm sampai dengan 10 kilo ohm. Lalu yang ke-8 ada adapter 5 volt DC. Nah, ini bisa digunakan dengan kepala charger handphone. Lalu yang ke-9 ada capit buaya untuk V sumbernya. Baik, yang pertama kita siapkan dulu project boardnya. Lalu kita susun sesuai yang dibutuhkan. Oke, pertama-tama kita pasang dulu berhubung dengan kabel warna merah seperti ini. Kita hubungkan ke dalam sini. Oke, lalu kita tambah lagi seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan Resistor 1000 ohm yang menjadi R3. Dan ini R1, resistor R1 1000 ohm juga sama nilainya. Oke, lanjut. Kabel Penghubungnya kita sambungkan seperti ini. Lalu selanjutnya satunya lagi di bagian yang sama. Oke, seperti ini. Setelah itu pasang R2 atau potensiometernya. Oke. Apa ini dulu? Kemudian memakai kabel penghubung. Oke, kita tambahkan kabel penghubungnya di sebelah potensiometer. Jadilah seperti ini. Setelah itu menghubungkan RX. Seperti ini. Rangkaian Untuk VS-nya kita taruh di yang plus 1 dan yang negatif 1.
dan jadilah rangkaian Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. Untuk selanjutnya kita bisa menyesuaikan RX yang ingin dipakai. Setelah membuat rangkaian Wheatstone Bridge, selanjutnya kita akan mengatur jembatan DB menggunakan potensiometer. Sebelum itu kita masukkan PS-nya dulu. Menggunakan multimeter digital. Langsung aja kita masukin. Dengan NIM 251344058 dari kelas 1 BTK. Pada video kali ini kita akan melakukan praktek apa? Dengan angka 0. Rangkaian web. Setelah itu kita akan mengukur hambatan pada potensiometer menggunakan multimeter digital. Untuk itu kita cabut dulu untuk VS-nya. Oke. Lalu kita langsung saja ukur si Potensiometernya. Nah, selanjutnya Setelah itu kita akan mengukur RX. ya. Ada Adam itu. Si Adamnya buta. Untuk VS-nya kita pasangkan terlebih dahulu. Jadi kita hitung dari kaki-kakinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengukur RX yang kedua. Jadi langsung saja. Sekarang kita akan menghitung teorinya. Yang pertama, satunya dulu. Oke, kita masukkan dulu. US per R paralel tambah R1 sama dengan PS-nya. Di sini kita menggunakan tegangan yang ada di adaptor, yaitu 5 volt. Oke. Selanjutnya Kita ukur lagi kita mengukur nilai hambatan di potensiometer dengan syarat mencabut koneksi di sekitarnya. Buat VS-nya kita cabut terlebih dahulu. Mengukur RX. Sekarang kita akan mengukur RX yang ketiga. Langsung saja. Sebelum itu kita akan mengukur jembatan DB-nya menggunakan tegangan. Minjem. Selanjutnya mencari hambatan pada nilai Potensiometer. potensiometer. Oke, langsung saja. Sebelum itu lepaskan PS-nya dan koneksi di sekitarnya. Lalu kita tempelkan si multimeter digital pada potensiometer. Setelah itu dilanjut dengan mengukur atau mencari nilai RX. Oke, akhirnya kita sudah di tahap hasil dari perhitungan dari uji praktikum hari ini. Dan di sini kita sudah memperoleh nilai-nilai yang sudah kita dapat dari hasil praktikum. Dan di sini pada ketentuannya kan kita disuruh untuk 5 resistor. Namun di sini kami hanya menggunakan 3 resistor saja, yaitu RX1 true value. Yaitu ada 3 kan. Di sini ada yang 1000 ohm, 4,7 kilo ohm sama 5,6 kilo ohm. Nah, di sini pada tabel ini saya membuat hasil pengukuran dari hasil si perhitungannya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil RX, hasil perhitungannya 0,983. Dari hasil RX hasil pengukuran 0,93 ohm dari hasil menggunakan multimeter.
Nah, di sini juga potensiometernya itu kita dapatkan 0,985 ohm. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan rumus dalam mencari Rx hasil perhitungan dan juga rumus mencari errornya. Nah, saya ambil salah satu contoh untuk pada nomor 1, bisa dilihat ke bawah. Nah, untuk mencari Rx hasil perhitungannya, kita bisa mendapatkan rumusnya seperti ini, yaitu Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi R1. Nah, kita ambil salah satu contoh nomor satunya menggunakan rumus seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu dengan Rx sama dengan masukkan resistornya itu 0,983 dikali 1000 dibagi 1000 sama dengan 0,983 ohm. Oke, lanjut ke atas. Nah, baik. Nah, tadi kan itu Rx hasil perhitungannya. Nah, sekarang kita mencari tahu bagaimana rumus untuk mencari error persennya. Bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini ada rumus menghitung error persennya. Yaitu kita menggunakan rumus error persen sama dengan Rx warna dikurangi Rx hasil perhitungan yang kita udah dapat dibagi Rx warna. Jadi untuk true value-nya kita menggunakan Rx warna, dan untuk measure value-nya kita menggunakan Rx hasil perhitungan dibagi dengan true value-nya Rx warna. Nah, kita ambil salah satu contoh lagi dari hasil yang kita udah dapat dari nomor 1, yaitu dengan error persennya kita masukkan saja dengan Rx warnanya 1 kilo ohm dikurangi 0,983 ohm dibagi 1 kilo ohm dikali 100%. Itu rumus yang sudah kita pakai dan hasilnya 0,9%. Oke, baik. Mungkin segitu saja hasil dari uji praktikum dan teori kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam pengujian uji praktikum maupun di dalam video. Dan baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.